Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dengan NIM 21222-1102, Prodi Ilmu Komputer, dosen pengampu Jumriyah SPD MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru, bahasa Indonesia. Yang kedua, tahun 1942 sampai 1945, masa kependudukan Jepang. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Yang ketiga, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 bab pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang selanjutnya tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan M.R. Soewande meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Kemudian tahun 1948 membentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Yang kemudian pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYAD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR, yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia, wawasan Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia, serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada para pencinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta.
Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam keputusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Kongres bahasa ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Pesertanya yaitu 7.000 bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan upaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.